transportasi dan catering atau konsumsi itu adalah kewenangan masyarakat gitu ya, atau syarikah. Jadi mulai tahun ini pemerintah kerajaan Saudi menswastanisasikan ya untuk urusan catering, transportasi dan akomodasi perhotelan itu ke pihak ketiga, ke pihak swasta. Maka seluruh pengelolaan yang tadi disebutkan ya, transportasi kendaraan, bis-bis yang dari Musdalifah ke Mina itu urusannya syarikah atau pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah kerajaan Saudi. Maka kita tugas haji dari Kementerian Agama atau tugas haji Indonesia hanya membantu yang sifatnya kebutuhan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Freedom Talk, berjumpa kembali bersama saya Cahya Gunawan. Kali ini kita akan membahas lagi tentang haji. Memang ibadah haji 2023 sudah selesai dan para jamaah termasuk petugas haji sudah kembali ke tanah air semuanya. Walaupun demikian, masih menyisakan catatan-catatan, terutama keluhan-keluhan soal pelayanan. Seperti kita ketahui, di berbagai perangkat media sosial masih berseliweran video-video pendek yang menggambarkan tentang pelayanan haji tahun ini. Banyak masyarakat, terutama jamaah haji yang mengeluhkan tentang buruknya pelayanan haji pada tahun ini. Tentu saja dalam hal ini Kementerian Agama sebagai salah satu institusi pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan haji, terhadap para tamu Allah yang melaksanakan rukun Islam kelima. Nah, dalam kesempatan ini saya berkesempatan mengundang teman saya sebenarnya, dia seorang wartawan, beliau adalah Pemred atau pemimpin redaksi Panjimas. Beliau kebetulan mendapat kesempatan dan lolos tes untuk menjadi petugas haji. Jadi petugas haji sebagai kapasitasnya sebagai wartawan bersama wartawan-wartawan yang lain. Jadi dalam petugas haji itu ada unsur dari wartawan, ada unsur dari medis, dan ada unsur yang lainnya juga. Nah, untuk mengetahui bagaimana tugas, fungsi petugas haji di Tanah Suci, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Edi Susanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Edi. Ya, Kang Cahya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini baru kembali dari tanah air ya? Baru berapa hari. Wah, ini berarti masih dikawal malaikat ini ya? Masih hangat, Kang. Masih hangat. Masya Allah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya nih. Amin. Alhamdulillah. Ini Mas Edi, jadi ini dalam penyelenggaraan haji sekarang kita bukan membicarakan tentang bagaimana tugas wartawan di sana ya, itu pasti udah umum udah tahu. Sepanjang Mas Edi yang ketahui, sebenarnya apa tupoksi atau tugas pokok dan fungsi petugas haji selama menjalankan tugasnya di Tanah Suci? Karena ini kan petugas haji ini mereka berangkat atas biaya negara melalui APBN. Gimana tuh Mas Edi? Ya, gini Kang Cahya. Jadi kita para petugas haji Indonesia, ya khusus tahun ini 2023, itu melalui proses rekrutmen. Dan rekrutmen ini juga berjenjang ya, panjang gitu. Jadi beberapa kali seleksi dan akhirnya kita terpilih dari ratusan ribu pelamar atau orang yang berminat untuk menjadi petugas haji. Karena kan petugas haji itu sesuatu yang menarik. Jadi selain kita punya kesempatan untuk bisa menjadi pelayan tamu-tamu Allah, Dhaifur Rahman, juga punya kesempatan untuk bisa melaksanakan haji. Dan ini kan menjadi sebuah kebanggaan dan kebahagiaan apabila misalnya kita belum pernah berhaji terus dapat kesempatan untuk bisa ke Tanah Suci, melayani tamu-tamu Allah, membantu semua keperluan para jamaah, sekaligus juga kita bisa berhaji. Itu yang menjadi sebuah poin penting bagi kita para petugas haji. Bicara tentang tupoksi gitu ya, kita para petugas haji itu memang dibekali banyak keterampilan untuk bisa menjadi petugas haji gitu. Jadi dari proses rekrutmen juga panjang sampai kita melakukan sebuah pelatihan gitu, bimbingan teknis
menjadi petugas haji itu hampir 2 minggu gitu ya di asrama haji. Jadi memang benar-benar dikuatkan banyak hal agar bisa menjadi petugas yang tangguh, petugas yang siap melayani jamaah dan petugas yang siap apapun yang dibutuhkan jamaah di sana. Karena kan kebijakan tahun ini tidak adanya pendamping dari sisi jamaah haji, maka ini membuat para jamaah haji yang punya kesulitan secara fisik, contoh lansia gitu ya, atau keterbatasan yang lainnya, itu pasti susah di sana melakukan aktivitas. Maka biasanya kalau setiap tahun dia dibantu oleh pendamping dari keluarga ya, dari keluarga intinya, maka tahun ini tidak ada kebijakan itu dan kita yang membackup itu semua, sehingga semua keperluan jamaah haji gitu ya, dari proses sebelum keberangkatan ya, manasik, sampai mereka berangkat ke tanah suci, sampai pulangnya ya, kurang lebih sekitar 42 hari atau 45 hari, kita semua yang membantu gitu. Nah, memang nanti di sana ketika tadi Kang Cahya bilang bahwa ada banyak hal yang terjadi, nah itu yang kita harus bicarakan karena di tanah suci juga dibagi dua pelayanannya. Ada yang dikelola oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi dan ada yang dikelola oleh Kementerian Agama gitu kan. Kebetulan nih, kalau begitu soal langsung ke masalah ya. Soal angkutan dari Arafah, dari Muzdalifah ke Mina. Nah, itu menjadi tugas dan wewenang siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, soal catering. Itu tugas dan wewenang siapa itu? Ya, Kang. Jadi dua hal itu, transportasi dan catering atau konsumsi, itu adalah kewenangan masarik gitu ya, atau syarikah. Jadi mulai tahun ini pemerintah kerajaan Saudi menswastanisasikan ya untuk urusan catering, transportasi dan akomodasi perhotelan itu ke pihak ketiga, ke pihak swasta. Maka seluruh pengelolaan yang tadi disebutkan ya, transportasi, kendaraan, bis-bis yang dari Musdalifah ke Mina itu urusannya syarikah atau pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah kerajaan Saudi. Maka kita petugas haji dari Kementerian Agama atau petugas haji Indonesia hanya membantu yang sifatnya kebutuhan jamaah gitu ya, termasuk juga tadi bis-bis itu yang kemarin kasusnya sempat ramai di sosial media, itu kan karena ada masalah ya di swastanisasi ini pihak syarikah yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Mereka yang seharusnya menjemput jamaah haji gitu ya, seluruh dunia bukan hanya Indonesia ya, yang harusnya dijadwalkan pagi itu ya, jamaah haji seluruh dunia harus bergeser dari Musdalifah ke Mina, tapi ya ternyata gitu ya, bis-bisnya tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dia berapa jam gitu ya, sampai tengah hari baru bisa berjalan. Nah, itu kita juga sedang minta investigasi. Jadi kita pemerintah Indonesia konsen dengan kasus itu, kasus keterlambatan bis yang datang mengakibatkan banyak jamaah terlantar, makanan yang tidak juga layak dan tidak tepat waktu. Itu juga kita protes. Jadi dua hal yang kemarin kita sempat protes keras ke pemerintah kerajaan Saudi dari pihak Indonesia adalah soal pelayanan transportasi dan pelayanan konsumsi. Dan ini kan dua hal yang sangat penting bagi jamaah, sehingga kasusnya itu yang terjadi, banyak jamaah yang sampai harus setengah hari berpanas-panasan di Musdalifah, itu karena tanggung jawab yang dibebankan kepada pihak kerajaan Saudi untuk mengurusi transportasi dan konsumsinya jamaah tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Sampai hari ini juga kita masih menunggu investigasi menyeluruh gitu ya. Kan kita minta kepada pihak kerajaan agar ini kenapa masalahnya, kok bisa bis-bis itu tidak menjemput jamaah tepat waktu, juga makanan dan sebagainya. Sampai saat ini sih belum keluar, tapi memang kita menuntut itu. Jadi itu sih sebenarnya, Kang. Jadi Mas Edi, jadi ini yang melakukan deal itu antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama itu dengan kerajaan Saudi atau dengan langsung dengan syarikah? Ya, kontraknya sih kita dengan kerajaan Arab Saudi ya, dengan pemerintah kerajaan. Tapi kan mereka mensosialisasi lagi gitu. Sehingga mereka menunjuk pihak ketiga ya, yang akhirnya juga terjadi kasus itu kan, terjadi mereka ya pengelolaannya tidak amanah lah kalau bahasanya ya, tidak menjalankan dengan baik. Gitu. Sebab di sosial media itu ada video pendek yang kontras sekali. Di satu sisi ada makanan yang isinya cuma tempe orek. Satu sisi lagi ada petugas haji yang sedang rame makan makanan enak, makanan nasi mandi, nasi biryani gitu. Jadi memang di sosial media itu nggak terkontrol itu. Ada video-video seperti itu. Artinya itu kan memberi kesan kepada publik, wah ini yang satu kok foya-foya makannya dengan menu yang luar biasa, satu sisi ini jamaahnya makanannya prihatin. Nah itu orang kan kalau pikirannya nggak panjang langsung menyimpulkan, wah ini penyelenggara hajinya dalam hal ini Kementerian Agama nggak amanah. Padahal tadi kan duduk persoalannya seperti itu. Bagaimana itu bisa dijelaskan? Ya,
Itu dia. Arus informasi yang sangat deras di sosial media khusus di Indonesia itu memang faktanya tidak seperti itu di Saudi ya. Saya termasuk yang mengalami langsung memang ya kalau soal makanan gitu ya sama lah gitu apa yang kita dapatkan apa yang kita makan kita konsumsi juga dengan yang dimakan oleh para jamaah sama gitu tidak ada perbedaan. Kalaupun ada foto-foto yang berseliweran ya yang mewarnai haji tahun ini ya yang terjadi kontras yang terjadi perbedaan ya itu kan nggak bisa difilter gitu itu dari mana sumbernya karena banyak informasi juga yang eh, bukan hanya hoax ya tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan secara kebenaran informasinya apalagi ya hatta hanya cuma sekedar foto video pun gitu ya banyak editan banyak video-video yang lama dan sebagainya. Nah kasus yang tadi Kang Cahya cerita bahwa ada jamaah yang mendapatkan hanya porsi makan orek tempe dan sebagainya itu pun saya langsung klarifikasi jadi ada salah satu apa ya pejabat lah di DPR ya yang pertama kali memposting foto itu gitu ya terus saya klarifikasi gitu karena kita sama-sama di Saudi kan beliau juga di Saudi dan posting itu saya bilang Pak izin gitu ya saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi begini dia akhirnya apa namanya mengerti tapi karena udah terlanjur jadi viral gitu ya fotonya di Twitter dan sebagainya akhirnya ya sudahlah yang terjadi di masyarakat itu seperti itu gitu ya faktanya di sana nggak seperti itu sih Kang. Ini Mas Edi ini debatable sebenarnya. Saya bukan juga melihat foto dan video ini dari sosial media, tapi setelah saya posting dari sosial media juga ada jamaah haji yang memang memberi dokumentasi tambahan. Ada kenalan saya Mbak Nining dari Aceh. Sebenarnya dia juga mau memberikan testimoni tentang bagaimana pelayanan terutama dalam hal catering. Cuma karena dia di Aceh ya agak susah ini. Cuma dia ngasih saya ke foto-fotonya itu. Ini cuma makanannya seperti ini. Artinya sangat sederhana banget gitu. Jadi saya itu bukan hanya dapat dari sosial media Mas Edi, tapi juga dari jamaah yang tahun ini menjadi jamaah reguler dan merasakan itu gitu loh. Nah gini. Waktu itu saya tanyakan ke salah satu petugas haji yang khusus menangani catering. Ya waktu itu karena saya dakar bandara ya, daerah kerja bandara saya bilang, "Bu, kok ada jamaah yang mendapatkan porsi makan seperti ini?" Dia cerita gini. Jadi ketika kontrak Indonesia dengan kerajaan Saudi untuk urusan misal contoh catering tadi ya, maka dipecah sama pemerintah Arab Saudi untuk beberapa vendor, untuk beberapa penyedia layanan catering. Nah, yang mau mecah-mecah ini kan mereka gitu. Artinya misal contoh mereka mengambil sekitar 20 sampai 50 penyedia layanan konsumsi dan itu kan tersebar di seluruh Saudi. Jadi ada yang di Mekah, di Madinah atau di bandara gitu ya. Itu kan terdiri dari beberapa macam perusahaan catering. Nah, tadi saya bilang kasus transportasi bis gitu ya bisa sampai mereka lalai menjalankan tugasnya termasuk juga di urusan konsumsi gitu ya. Penyedia swasta dari kerajaan Saudi gitu yang ditunjuk bisa jadi gitu tadi menyediakan layanan di bawah standar. Padahal pemerintah Indonesia kan sesuai dengan kontrak. Contoh misal gini, Saudi mensyaratkan untuk biaya catering segini gitu biayanya gitu ya untuk sekali catering. Ya sudah dibayar. Kan kita kan taunya sesuai dengan yang dia mau karena memang ya sudah mulai swastanisasi lah ya. Saudi sudah mulai menggerakkan sektor-sektor ekonominya pakai hitung-hitungan lah gitu sehingga dia termasuk tahun ini ya katanya tahun ini kebijakannya adalah semakin cepat siapapun ya jamaah haji seluruh dunia membayar kontrak hajinya gitu ya, maka akan diberikan fasilitas yang lebih ada tambahan yang lain-lain. Nah itu kan artinya itu semua dikendalikan oleh Saudi termasuk tadi menu yang kita dapat gitu ya itu kan juga perusahaan cateringnya dari Saudi. Kok bisa berbeda, kok bisa ada yang timpang gitu ya, ada yang agak lumayan bagus gitu ya menunya, ada yang sangat sederhana, itu juga pihak Saudi. Kita kan nggak bisa melakukan banyak hal karena memang ini pengelolaannya di Saudi bukan di Indonesia gitu. Andai kan di Indonesia kita bisa bilang dong, kok catering kamu berbeda dengan catering yang satu lagi, yang satu dikasih tempe, satu daging misalnya gitu. Nah itu juga salah satu protes yang kita lakukan karena tadi terjadi banyak hal. Nah ketika Kang Cahya bilang bahwa ada jamaah, benar terjadi gitu. Jadi banyak ketimpangan menu atau sesuatu yang sangat berbeda antara satu tempat dengan yang lain karena tadi ada banyak perusahaan penyedia catering yang di hire untuk melakukan layanan konsumsi di haji tahun ini gitu. Nah, ini kan seolah-olah sebenarnya kan di lapangan itu yang memberikan pelayanan itu syarikah itu ya.
Nah, ini terjadi ada berbagai persoalan, baik dari catering maupun transportasi. Nah, apakah memang nanti akan setelah tahap evaluasi ini akan ada permintaan maaf atau catatan khusus dari Kerajaan Arab Saudi atau dari syarikah-syarikah itu yang menjadi vendornya Kerajaan Saudi terhadap pemerintah Indonesia atau dalam hal ini Kementerian Agama? Ya, setelah nota keberatan atau protes keras kita karena banyaknya kasus-kasus yang terjadi, bahkan itu sempat viral, kita pemerintah ya khususnya Kementerian Agama waktu itu Menteri Agama mengatakan bahwa kita protes keras. Yang berikutnya setelah protes keras, tolong lakukan investigasi menyeluruh ya apa yang terjadi. Kok bisa terjadi banyak kasus-kasus itu ya dari banyak sektor ya. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah harus ada permintaan maaf kalau memang ini kesalahannya dari mana? Dari pihak syarikahnya atau pihak pengawasan dari pemerintah Arab Saudi sehingga terjadi banyak hal itu. Kalau memang itu nanti ya kita kompensasinya apa gitu. Termasuk tadi kalau mereka perlu minta maaf, perlu ada penggantian atau mereka sih waktu itu ya di depan Menteri Agama bilang, "Ya kita minta maaf atas semua kesalahan yang terjadi, atas semua ketidaknyamanan dan jamaah gitu ya tidak mendapatkan hak-haknya dengan baik." Dan ini kasusnya bukan hanya di Indonesia. Setelah selesai haji, puncak haji, beberapa delegasi petugas haji dari negara-negara Asia itu datang ke petugas haji Indonesia, cerita yang sama, kasus yang sama. Jadi bukan hanya dialami oleh jemaah haji Indonesia. Ya Malaysia cerita, Singapura cerita. Kemarin waktu itu terakhir yang India atau apa gitu, sama cerita. Jadi kasus yang sama terjadi di banyak negara. Ya kasus transportasi, catering, dan mereka ya karena memang jamaahnya sedikit ya. Indonesia dianggap paling besar, paling bisa punya suara, yang kita melakukan protes itu. Hari ini juga masih ditunggu sebenarnya, saya juga belum tahu kabar terakhir, investigasi yang terakhir mereka lakukan. Tapi saat terakhir ketika ditanya kasusnya mereka bilang kita minta maaf gitu. Pemerintah Saudi atas nama kerajaan mengucapkan minta maaf dan akan diberikan kompensasi. Tapi belum tahu perkembangan terakhirnya kan. Apakah betul salah satu bentuk kompensasinya jatah air Zam-zam yang tadinya 5 liter sekarang katanya jadi 10 liter. Apa betul begitu ditambahin? Itu isu yang saya juga belum bisa konfirmasi ya benar. Karena yang pasti memang tahun ini agak berbeda. Ketika tahun ini jamaah haji punya kesempatan membawa air Zam-zam lebih dari 5 liter, itu baru tahun ini. Sebelumnya nggak ada. Tapi apakah itu bentuk kompensasi saya juga belum bisa jawab. Karena memang belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Agama bahwa itu bagian dari kompensasi. Karena memang klarifikasi atau investigasinya juga belum keluar. Jadi kan setelah investigasi keluar masalahnya apa, terus penyebabnya bagaimana, mereka minta maaf, terus kompensasinya apa? Ini kan belum, jadi belum ada investigasi menyeluruh yang dikeluarkan. Kita juga punya ya investigasi internal dari Kementerian Agama, dari pemerintah Indonesia, tapi yang dari pihak mereka loh, yang kita minta investigasinya, itu belum keluar. Kita lagi tunggu gitu, apa bentuknya dan ya terakhirnya itu kompensasinya apa gitu. Nah, Anda sebagai petugas haji tahun 2023, kalau betul ini kesalahan dari pihak Kerajaan Arab Saudi melalui vendornya itu, dalam memberikan pelayanan terhadap tamu Allah yang datang ke Tanah Suci, yang bukan hanya dari jemaah haji Indonesia aja, kira-kira bentuk kompensasi dari kekurangan dalam pelayanan itu menurut Anda apa, Mas Edi? Ya, kalau bisa gitu ya, ke depannya ini harus dilakukan evaluasi menyeluruh nih pihak Kerajaan Saudi. Contoh gini, paling gampang di Indonesia lah, ketika kita menyelenggarakan kegiatan massal, mudik nasional ya, mudik lebaran. Itu kan nasional. Indonesia itu melakukan banyak persiapan gitu ya, rapat, persiapan dan sebagainya. Seluruh komponen dikumpulkan jadi satu gitu ya, dari pihak TNI, Polri gitu ya, masyarakat, terus Kementerian Perhubungan dan sebagainya. Sampai kita pada satu titik kita siap menyelenggarakan mudik ya dari hulu ke hilir. Jangan sampai ada masalah. Itu di level nasional. Harusnya pemerintah Saudi gitu ya, di level internasional kan mereka menyelenggarakan event internasional seluruh dunia setiap tahun. Harusnya lebih bagus lagi penyelenggaraannya. Jadi jangan sampai ada potongan-potongan yang terputus. Contoh misalnya gini, mungkin pihak kerajaan Saudi inginnya semuanya baik penyelenggaraan haji, tapi sampai ke level masyariknya, sampai ke syarikahnya itu ada masalah. Di level operator di lapangannya juga masalah. Yang kita lihat malah justru di operator lapangan, ya petugas-petugas yang ditugaskan oleh pemerintah Saudi itu yang agak sedikit kok kita lihat ya, saya pengetahuan saya sebagai orang lapangan melihat operator lapangan ini yang bermasalah gitu. Jadi sedemikian kuat keinginan kerajaan Saudi untuk bisa membuat jamaah haji gitu ya mendapat pelayanan yang baik, tapi ketika operator di lapangan ya para petugas yang supir bisnya, terus juga yang bagian cateringnya
yang mungkin barangkali kita juga nggak ngerti kenapa bisa mereka lalai, mereka nggak menjalankan tugasnya dengan baik, itu kan harusnya evaluasinya menyeluruh sehingga ya mudah-mudahan gitu tidak terjadi lagi kasus-kasus yang terjadi tahun ini di tahun berikutnya gitu, karena memang ini jadi masalah bersama hampir seluruh jamaah haji seluruh dunia mengeluhkan hal yang sama ya, soal catering, soal transportasi. Kok sama dengan Indonesia? Karena tadi pelayanannya buruk di tingkat bawah. Di tingkat atas mereka komitmen, di para pejabat-pejabat kerajaannya juga ya sangat menyayangkan. Mereka apa bahasanya? Minta maaf dan menyayangkan bisa terjadi kasus itu gitu. Tapi kan di level pemerintah, kerajaan ya, tapi di bawahnya yang kita lihat gitu. Kok supirnya seperti itu? Terus juga pelayanan si operator cateringnya juga ya kita lihat yang seperti terjadi saat ini gitu. Jadi petugas haji tahun 2023 ini seluruhnya berjumlah berapa, Mas Edi? Kalau kurang lebih sekitar 200.000 ya, Kang Cahya gitu ya. Dan maaf 2.000 petugas haji untuk melayani 229.000 jamaah haji gitu. Jadi memang ya luar biasa perbandingannya gitu. Kita harus berjibaku mati-matian untuk bisa melayani seluruh kebutuhan para doifur rahman ini. Iya. Itu unsurnya dari mana aja petugas hajinya selain dari wartawan? Kalau kita di Mataun gabung di Media Center Haji. Oh, Media Center. Ada di KKHI, Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Itu biasanya para dokter, perawat gitu ya. Terus berikutnya juga dari unsur TNI Polri. Mereka masuk di Linjam, pelindungan jamaah. Terus juga ada unsur petugas-petugas yang membantu di pelayanan lansia. Karena tahun ini kan memang tagline-nya Haji Ramah Lansia. Maka porsi utama kita gitu ya, yang kita fokuskan tahun ini adalah bagaimana memberikan pelayanan untuk para lansia, sehingga banyak petugas-petugas dari departemen kementerian itu juga masuk di layanan haji lansia. Tadi Anda menyebutkan bahwa menjadi petugas haji itu tidak gampang, melalui serangkaian tes. Itu tesnya apa aja tuh, Mas Edi? Yang pertama kalau saya alami secara pribadi itu kita pengajuan berkas gitu ya. Jadi ada berkas-berkas yang kita ajukan kalau memang layak. Kalau contoh secara online ya? Secara online semuanya gitu ya. Jadi contoh misalnya wartawan, karena saya basicnya wartawan, maka yang bahan utama yang harus dilakukan adalah verifikasi saya sebagai wartawan, baik statusnya gitu ya, kewartawanannya, terus keorganisasian kewartawanannya, medianya. Setelah berkas biasanya proses administrasi. Jadi kalau nggak salah sih waktu itu sempat disebutkan dari 3.000 calon pelamar wartawan gitu ya, yang terseleksi sampai akhirnya terpilih berangkat ke Saudi cuma 60 orang. Jadi kita 60 harus berseleksi gitu, harus mengikuti tes dengan 3.000 orang sebelumnya gitu. Jadi panjang sampai ada tes wawancara gitu ya, tes tes kepatutan dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal yang kita lalui sih. Apa aja bentuk-bentuk pertanyaan dalam tes itu? Contoh misalnya gini, ketika kita dihadapkan pada kondisi di lapangan nanti ya, di Saudi waktu itu ya, kan kita belum berangkat, tapi kita sudah mulai dihadapkan pada beberapa permasalahan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Kita membela kepentingan, contoh misalkan medianya gitu ya, kita membawa kepentingan media kita atau memang kepentingan jamaah. Itu kan juga harus dikuatkan komitmennya di dalam tes-tes itu. Termasuk beberapa pertanyaan yang sifatnya banyak hal pengorbanan yang harus kita lakukan. Contoh misalnya gini, ketika kita wartawan kan harusnya tupoksinya media atau pembuatan berita, tapi kan menghadapi jamaah yang butuh bantuan kan nggak bisa kita melepaskan. Jadi memang diminta agar semua atribut kita gitu ya, siapapun yang menjadi petugas haji, karena bisa jadi banyak juga dari teman-teman TNI Polri juga pangkatnya tinggi-tinggi gitu, konjen dan segala macam gitu. Tapi ketika dia jadi petugas haji, maka ya sudah, lepaskan itu semua dan dia harus bisa berjibaku membantu jamaah. Termasuk ketika misalnya harus menggendong, membopong gitu, mendorong jamaah. Bahkan beberapa teman-teman saya yang wartawan itu pun harus mohon maaf buang air besar para jamaah yang lansia yang nggak bisa apa-apa. Kita harus lakukan gitu kan. Kalau kita pikir ngapain wartawan sampai harus ya, karena memang kebutuhannya di lapangan, kita harus bantu si jamaah lansia ini gitu ya. Mereka nggak bisa apa-apa, mereka terbaring ya di tempat tidurnya, buang air besar, buang air kecil yang harus kita bantu, kita gendong. Kita bahkan teman saya wartawan juga mohon maaf di BAB, dipipisin segala macam, itu hal yang biasa kita lakukan. Padahal kan harusnya kan bukan tupoksi kita gitu urusin, tapi itu yang terjadi di lapangan. Gitu. Anda sebagai wartawan, Anda kan tentu bukan bagian dari pemerintah, artinya dalam memberitakan sebuah peristiwa apapun, Anda harus independen. Apakah karena Anda petugas haji, ada intervensi harus memberitakan yang serba bagus tentang pelayanan haji, misalnya nggak boleh yang jelek-jeleknya, misalnya apakah ada
intervensi. Iya, dari awal sebelum berangkat yang saya bilang ada pelatihan bimbingan teknis 2 minggu, kita wartawan dikasih kebebasan gitu ya, mau melihat fakta yang terjadi di lapangan seperti apa, ya silakan gitu. Kalau memang itu fakta dan memang perlu diberitakan gitu ya, enggak memang karena kita petugas haji diberangkatkan oleh Kementerian Agama, maka semua kepentingan agama kita bilang enggak gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang kita lihat juga memang tidak sesuai gitu. Ya tidak sesuai, misal contoh tadi kan tidak sesuai karena petugas dari kerajaan Saudinya lalai segala macam gitu ya. Makanya kita beritakan, kita angkat menjadi sebuah tulisan, jadi sebuah berita gitu. Jadi memang kita tetap dikasih independensi gitu ya, dikasih kebebasan untuk bisa mengangkat atau memotret kalau memang ada kekurangan, ada hal-hal yang memang perlu diberitakan dan untuk kebaikan bersama gitu, itu dikasih kebebasan. Gitu. Iya. Nah, saya pernah melihat potongan video antara Menteri Agama sedang mungkin kelihatannya sedang komplain atau memarahi syarikah ya. Itu barangkali Anda tahu apa isi dari pertemuan itu? Karena videonya terpotong apa pendek. Waktu itu kejadiannya, saya termasuk yang berada di lokasi ketika komplain Menteri Agama ya, langsung karena dia melihat ya bukan hanya beliau ya, Menteri Agama, kita pun para petugas haji ya miris gitu melihat banyak keprihatinan jamaah yang terlantar, yang butuh bantuan, bahkan yang sangat bahasanya sangat inilah gitu ya, butuh bantuan. Dan waktu itu Menteri Agama protes, dan waktu itu teman saya ngambil video itu, jadi agak eksklusif dia ngambil video, dan salah satu pembicaraan gitu ya Menteri Agama dengan waktu itu yang diajak bicara adalah ketua syarikahnya gitu ya. Menteri Agama bilang gini, jangan sampai ya keluhan yang terjadi pada jamaah Indonesia itu membuat kita pemerintah Indonesia itu marah gitu, karena apa yang terjadi di jamaah maka terjadi di kita gitu. Kita bukan hanya petugas tapi kita bagian dari jamaah. Waktu itu Menteri Agama bilang gitu. Jadi sampai jamaah terlantar gitu, nggak dapat pelayanan yang baik, maka itu akan menyakiti kita semua gitu. Waktu itu Menteri Agama bilang gitu. Dan dengan mata yang agak berkaca-kaca ketua syarikahnya bilang bahwa kita minta maaf kalau memang itu terjadi. Dan kita minta diinvestigasi gitu waktu itu pembicaraannya ya. Kan diterjemahkan oleh Habib Ali ya. Untuk kan 3 orang, Menteri Agama, terus ketua syarikahnya itu ada di lokasi di Musdalifah malam hari terjadi pembicaraan itu. Dan itu videonya ya lumayan kencang dan keras. Menteri Agama bicara bahwa kepentingan jamaah itu di atas segalanya. Pertaruhannya adalah bukan Menteri Agama atau siapapun. Ya, termasuk kita petugas haji juga kecewa kalau memang begini caranya, sehingga ya sudah ayo pemerintah Saudi tolong benerin ini gitu. Jangan sampai ini masalahnya jadi menyangkut kekecewaan kita semua gitu. Itu yang pembicaraannya sih. Iya. Ini kan untuk kuota haji tahun depan 2024 sudah dikeluarkan untuk Indonesia. Nah, apakah sepengetahuan Anda sudah langsung dilakukan kontrak dengan pihak kerajaan Saudi antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama dengan kerajaan Saudi? Nah, untuk tahun ini agak sedikit istimewa. Kalau biasanya hampir setiap tahun kuota haji itu baru disampaikan itu jauh-jauh hari gitu ya, atau bahkan menjelang musim haji. Tahun ini 1 hari setelah puncak haji selesai langsung kuota turun. Indonesia dapat jatah gitu kan, sama seperti tahun ini. Nah, itu ternyata ada implikasi berikutnya, yaitu tadi Saudi gitu ya, mulai tahun ini juga setelah kuota haji diberikan, maka tadi saya bilang ada semacam berkas dokumen yang juga sudah diberikan. Jadi barengan tuh kuota haji ditentukan untuk seluruh dunia. Setelah itu berkas-berkas dokumen diberikan. Silakan diisi gitu ya, dilengkapi. Kan itu kontrak keuangan ya. Setelah itu diserahkan lagi. Nah, jadi dampaknya adalah siapapun di negara yang menyelesaikan kontrak lebih awal, maka dia akan dapat fasilitas gitu ya. Mereka bilang gitu ya. Mereka dapat negara itu dapat fasilitas lebih duluan. Contoh misalnya privilege untuk Mina lebih dekat dengan jamaah segala macam gitu. Jadi kebijakan pengelompokan yang selama ini berlangsung ya, Asia, Afrika untuk maktab gitu ya, untuk tenda-tendanya, ini nggak berlaku tahun depan. Jadi yang paling cepetan dapat bayar duluan gitu kontraknya, maka dapat yang paling bagus gitu ya, fasilitasnya. Itu janjinya Saudi setelah kuota turun. Nah, itu kan dampaknya ke Indonesia adalah maka di Indonesia kan nggak gampang menentukan BP gitu ya, biaya haji gitu ya, karena harus ada persetujuan DPR, harus ditantangani oleh presiden. Maka
menentukan gitu berapa biaya haji tahun depan gitu ya dengan sesuai dengan kontrak yang sudah diberikan Saudi untuk beberapa pos-pos keuangannya ya untuk konsumsi, untuk catering, untuk transportasi itu kan berbiaya semua sehingga kita kan ngatur. Nah, kemarin kan sempat alotnya karena tadi ada proses ya agak lama gitu, agak sedikit panjang proses DPR dengan Kementerian Agama untuk menentukan berapa biaya haji sesuai dengan biaya yang dikeluarkan Saudi. Nah, kemungkinan ke depannya ya apalagi kan kita tahu semua tahun depan 2024 momen pesta demokrasi. Yeah. Sehingga ini kan kepentingan politik gitu. Yeah. Ya, kalau itu ditarik ulur sama kepentingan DPR segala macam agar kan itu jadi masalah. Padahal kepentingan jamaah harusnya di atas segalanya. Ketika kita butuh kecepatan kejelasan kontrak dan kerjasama dengan Saudi, maka ini kan mempengaruhi jamaah haji Indonesia dapat fasilitas atau sesuatu yang bisa lebih baik. Karena yang tahun ini kan tadi saya mengalami langsung betapa jauhnya gitu jarak maktab gitu ya jamaah haji Indonesia dengan lokasi jamarotnya. Dan tahun ini gitu ya kalau memang Indonesia bisa cepat menyelesaikan kontrak maka nggak akan sejauh itu gitu. Karena itu janjinya mereka Saudi bahwa siapa yang cepat maka kita akan berikan fasilitas yang lebih baik. Yang itu yang berbeda dengan program yang sebelumnya bahwa maktab Asia di sini dan Afrika di mana. Dan itu kan yang komersialisasinya udah mulai jalan. Terima kasih Mas Edi Susanto atas testimoni tentang pengalaman sebagai petugas haji tahun 2023. Demikian Sobat Freedom Talk, perbincangan saya bersama pemimpin redaksi Panji Mas Edi Susanto. Semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.